Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai bisnis ternak lele, yaitu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sabar Handoyo. Bapak Sabar Handoyo, kira-kira sudah berapa lama membangun usaha peternakan ini? Kami membangun usaha peternak budidaya ikan lele ini sekitar 10 tahun sudah. Lama juga ya. Ya, lumayan lama. Untuk apakah masih ada tempat lain selain di sini? Kalau tempat kita masih lokasi di luar sini juga masih ada di sebelah, kemudian ada lokasi lahan yang di luar rumah sini juga masih ada, di sungai itu ada masih. Dari apa? Dari banyaknya usaha-usaha, kenapa memilih usaha lele ini? Karena memang memang dari hobi mulai kecil juga, kemudian juga sekolahnya juga di perikanan, dan kemudian saya lihat peluang dari usaha perikanan, terutama di ikan lele itu sangat menguntungkan. Banyak sih artinya dari usaha peternak lele itu banyak, tidak hanya pembesaran, itu dari pemijahan, pendederan, sampai ke pembesaran. Masing-masing segmen itu ada keuntungannya masing-masing. Dari pemijahan itu ngawinkan ikan, nah, dari jual bibit itu sudah ada keuntungan. Pendederan juga ada keuntungan. Pendederan itu ada 3, 1, 2, 3 sampai ke pembesaran konsumsi. Kalau Bapak ini menjualnya, Kalau saya pembesaran, kemudian juga menjual, ada juga tempat-tempatnya untuk menjual itu ada di Tenggarong. Ini tempat kan saya lihat agak masuk ke dalam perumahan atau gang ya. Iya. Tapi kalau orang bisa tahu ini bukanya sampai pukul berapa ya? Kalau kita kan jualnya selain yang diecer itu kita jual partai. Nah, jadi kita kalau ada panen konsumsi itu bisa diambil langsung habis. Kita sudah ada langganan ini dari selain dari Kukar sendiri, dari Kutai Timur yang ngambil langsung ke sini. Ya, dari kira-kira secara umum aja berapa keuntungannya dalam sehari lah? Kalau enggak sebulan. Kita nggak hitung hari, artinya kita dalam hitungan per 1000 ekor mungkin ya. Jadi dalam per 1000 ekor itu kita ada keuntungan, margin kita itu kalau dari 1000 kita habis pakannya sekitar 4 karung, jadi keuntungannya sekitar 1.250.000 ya. Apakah Bapak lakukan apa yang Bapak lakukan agar pelanggan merasa puas dengan hasil jual Bapak? Kalau untuk yang sering saya lakukan di sini, dalam pengambilan 10 kilo saya kasih bonus 1 kilo. Kemudian seandainya memang ada kematian itu kami ganti. Dari banyaknya usaha ini, apakah Bapak terpikirkan untuk buka usaha lain lagi? buka cabang. Ya, buka cabang atau Kalau untuk buka cabang bisa, artinya kita peluang kebutuhan benih kita masih banyak didatangkan dari luar. Artinya ikan lele sendiri, ikan nila juga masih didatangkan dari luar. Itu dari Bogor, kemudian dari Surabaya, nah masih teman-teman pembesar yang lain selain saya itu juga ngambil dari luar masih. Jadi ada peluang kita untuk memenuhi pasar yang ada di lokal kita ini. Oke, selanjutnya apakah ada suka duka selama menjalankan usaha itu, Pak? Kalau suka dukanya pasti ada. Artinya namanya usaha
makhluk hidup ada nyawanya kan. Nah, ketika nanti sewaktu-waktu ada penyakit misalnya, itu juga akan tapi kita sudah biasa. Kalau awalnya dulu ya, awalnya kita nggak tahu misalkan mati ikannya ini kenapa ini, apalagi mati massal. Biasanya kalau kena virus, kena penyakit, nah artinya di situ kita lihat kondisi media kita budidaya. Kalau memang usaha budidayanya lokasinya kurang bagus atau tercemar, amoniak itu terlalu tinggi, nah itu biasanya kena penyakit. Nah kemudian juga pakan, mungkin harga pakan di sini sudah naik terus. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan atau keinginan Bapak setelah berusaha lele dalam kurun waktu yang 10 tahun ini? Kalau keinginan kami di sini juga tentunya mungkin pengembangan ya, artinya pengembangan, cari tempat-tempat yang secara teknis mungkin pas dengan sesuai teknis budidaya, artinya lokasinya tidak banjir misalnya. Nah jadi kalau kita pengembangannya, kita pembuatan kolam, karena usaha lele ini paling mudah kalau misalkan di kolam tidak terlalu sering ganti air. Beda kalau kolam terpal, itu harus ada perlakuan pemberian probiotik, perawatan airnya. Yang paling praktis ya seperti ini nih, pakai jaring, taruh di kolam, aman sudah. Misalkan banjir gitu, cara mengatasi Bapak biar ikannya nggak lari itu gimana, Pak? Supaya ikannya nggak lari, diikat. Diikat ya? Iya, ikannya diikat. Iya juga ya. Jadi kita pakai ini Mas, pakai jaring. Jadi pinggir kolam kita kasih jaring untuk safety pengamanan seandainya sewaktu-waktu ada banjir. Sudah. Masih ada lagi? Oh, pertanyaan terakhir aja. Apakah ada tawaran dari investor atau dari orang lain yang cukup tinggi selama ini? Tawaran apa ini? Harga atau Harga sih. harga? Kalau harga biasanya kalau pembeli itu malah mau minta turun biasanya, karena nggak ada yang mau naikkan. Kalau kita penjual yang biasanya naikkan harga. Tapi ya lumayan sih, dulu kita pelihara itu mulai harga per kilo 14.000 sampai sekarang udah 20.000 kenaikan. Sekian, makasih Bapaknya sudah mau berpartisipasi dalam wawancara tugas sekolah ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa beli lele di Sabar Handoyo, oke? Lelenya gurih. 20.000 per kilo, bisa buat makan sekeluarga. Ngopi dulu. Kopinya satu aja nih Mas. Oke, balik sih. Yuk. Oh ini foto ya? Ini lihat video dah.